Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai, apa kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Wah, Kak Nining juga hari ini dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan kalau kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online kita pada hari ini. Ya, teman-teman bagaimana nih? Masih ada sukacita? Masih bersemangat? Ya, meskipun kita sekolah minggu di rumah, tapi kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita sekolah minggu, kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan kita. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan dapat bersama-sama kembali bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun hari ini kami masih tetap sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menyatukan kami, Engkau yang selalu menyatukan hati kami agar kami selalu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sangat sukacita. Tuhan Yesus, kami akan beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu, tapi kita harus bangkit berdiri. Ayo, berdiri dulu. Kita mau nyanyikan satu buah lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Siap? Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh jirangan, Yesus amat cinta pada saya. Oh jirangan. Nah, teman-teman, nanti Kak Nining akan manggil nama kalian. Nah, nanti ketika aku jawab ya, nama-namanya yang dipanggil harus jawab dengan yang lebih keras. Oke? Dengar Dia panggil nama Vina, dengar Dia panggil nama Joy, dengar Dia panggil nama
Ya, teman-teman, tadi kita sudah menyanyi bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Nah, kalau Tuhan sudah memanggil kita, berarti sikap kita pada saat kita beribadah harus dengan yang baik. Kalau masih ada yang mainannya disimpan dulu ya. Kalau ada yang sambil makan, nah makanannya boleh disimpan dulu, dan nanti setelah selesai kita ibadah, kita boleh kembali melanjutkan makan kita. Nah, pada saat kita beribadah, kita pun harus dengan sikap yang baik, tidak ganggu-ganggu saudara kita, tidak ganggu-ganggu adik kita atau kakak kita, ya. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan tentang Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo? Masih ingat? Ya, betul. Raja Salomo itu raja yang menggantikan Raja Daud. Nah, hari ini firman-Nya masih tentang Raja Salomo. Adik-adik pasti penasaran kan? Ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian, Berikanku Hati. Kita bernyanyi dengan penuh sungguh-sungguh ya. Nah, oke, sudah siap? Ya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Pertanyaan sekali lagi ya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku.
Teman-teman, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Bobo. Nah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, duduknya yang manis ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Kita ambil dulu Alkitabnya. Ya, oke. Silakan Kak Bobo. Halo teman-teman sekolah Minggu GKI Rungkut Asri. Gimana kabarnya? Baik. Oke, Bonbon baik, Kak Bobo baik, teman-teman juga Kak Bobo harapin baik-baik semua ya yang ada di rumah ya. Wah, seneng Bon, kita ketemu lagi akhirnya. Iya. Iya, nah Bon, kok tumben sih kamu nggak semangat gitu, kenapa sih? Kak Bobo, nggak apa-apa. Bonbon sebenarnya lagi galau nih. Aduh, kamu masih kecil udah galau, kenapa emang sih? Soalnya Bonbon tadi abis mecahin vas bunganya Mama. Oh, Bonbon habis mencahin vas bunga punya Mama Bonbon ya? Iya. Terus Bonbon udah bilang belum sama Mama? Nah itu Bonbon galau Kak Bobo. Bonbon kasih tahu nggak ya? Oh, Bonbon belum bilang ke mamahnya. Iya, Bonbon mau bilang, tapi Bonbon takut. Ya udah deh, nanti deh kita ikutin dulu sekolah minggunya. Cerita hari ini menarik sekali. Siapa tahu ketika Bonbon dan teman-teman mendengarkan, kita semua mendapatkan inspirasi dan dikuatkan kembali dari cerita Alkitab hari ini. Mau nggak? Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur Engkau mengumpulkan kami kembali untuk melakukan ibadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, pikiran kami dan hati kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Kemudian Engkau memampukan kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ceritanya tentang apa hari ini? Masih berkaitan tentang raja loh. Raja siapa? Ayo. Depannya S. Saul. Saul? Oh, no. Bukan. Raja ketiga setelah Saul, Daud ada? Salomo. Iya, betul. Salomo. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di mana Salomo mendapatkan satu masalah. Namun kemudian karena hikmat dari Tuhan, Salomo bisa memecahkan masalah itu. Mau tahu kan ceritanya? Yuk kita siapin Alkitabnya. Alkitabnya dibuka dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Oke? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di samping ini. Kakak akan bercerita ya, diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Pada suatu hari ketika Raja Salomo berada di kerajaannya, datanglah 2 orang perempuan yang mereka ini tinggal satu rumah ke hadapan Raja Salomo. Mereka membawa sesuatu dan memperebutkan hal itu. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah seorang bayi. Perempuan pertama bilang, "Raja, aku tinggal berdua dengan perempuan ini. Dia punya anak, aku juga punya anak. Tapi satu malam dia tidur nindihin anaknya, jadi anaknya mati. Tapi dia menukar anaknya dengan anakku. Waktu bangun pagi-pagi, aku melihat anakku. Kok anakku sudah mati? Tapi setelah kulihat-lihat lagi, ini bukan anakku, ini anaknya dia. Dan anak yang hidup itu adalah anakku. Jadi dia mengambil anakku, Raja," kata perempuan yang pertama. Lalu perempuan yang kedua tadi berkata, "Enggak, Raja. Enggak, itu enggak benar. Ini yang hidup itu anakku. Anak dia, Raja, yang mati. Anakku tuh masih hidup. Ini anakku, Raja, ini anakku." Nah, sambil berdiam diri, Raja Salomo terus mendengarkan perkataan dari 2 orang ibu tadi.
Raja Salomo sedang mencari-cari cara nih kayaknya. Bagaimana ya cara menentukan mana sebenarnya ibu yang asli? Tapi keadaan semakin memanas. Dua ibu tadi bertengkar terus. Ini anakku, bukan, ini anakku. Anakmu itu sudah mati. Bukan, ini anakku, anakku, anakku. Wah, semakin ramai dan semakin panas. Lalu Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Ambil pedang. Raja bilang, "Sudah, aku bagi dua saja anak ini sehingga kalian sama-sama dapat." Hah? Apakah benar seperti itu? Ketika Raja Salomo berkata seperti itu, salah satu orang dari ibu tadi bersujud di depan Salomo dan berkata, "Oh Raja, jangan kau sakiti anak ini. Aku rela memberikannya kepada perempuan itu. Berikan saja Raja. Tapi jangan pernah sakiti anak ini. Biarkan Raja anak ini tetap hidup. Aku tidak apa-apa jika aku tidak memiliki anak ini." Tapi teman-teman, ibu yang satu lagi berkata, "Sudah, gak apa-apa. Anak itu dibagi dua biar sama-sama dapat. Aku dapat, perempuan itu juga dapat," katanya. Nah, dari situ Salomo tahu nih mana ibu yang asli. Teman-teman, pasti ya ibu yang asli itu tidak mau loh menyakiti anaknya. Lalu Raja Salomo berkata, "Baiklah, berikan anak itu hidup-hidup kepada ibu yang tidak mau menyakiti anaknya. Dia pasti ibu yang asli, dia pasti ibu kandungnya." Semua orang-orang yang ada di situ kaget dan terkagum-kagum. Iya juga ya, ibu yang asli itu pasti tidak akan menyakiti anaknya. Wah, jadi tahu deh siapa ibu asli, ya kan? Lalu orang-orang yang ada di sana mengagumi Salomo, bahkan takut pada Salomo. Mereka tahu bahwa Salomo sebagai raja selalu diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang dialami oleh rakyatnya, Tuhan akan menolong dia untuk memecahkan masalah itu. Sama seperti dua ibu ini tadi. Jadi tahu deh siapa ibu aslinya. Nah, itu tadi cerita tentang Raja Salomo yang menggunakan hikmat dari Tuhan untuk memecahkan satu masalah. Teman-teman, hikmat itu apa sih? Apakah sama dengan kepandaian? Hikmat itu berbeda dengan kepandaian. Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk menimbang-nimbang perkara, untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika ada satu permasalahan, kita menimbang-nimbang. Apa ya kira-kira yang harus kita putuskan? Tidak semua orang pandai itu berhikmat loh. Banyak orang yang pintar atau pandai tapi menggunakan kepandaiannya untuk berbuat yang tidak baik. Misalnya menipu. Atau misalnya nih, pandai dan pintar tapi kepintaran atau kepandaiannya itu dipakai untuk misalnya ketika sedang ulangan di kelas gitu ya. Kalau waktu kita masih belajar di kelas, kita justru menggunakan kepandaian atau kepintaran kita untuk memberi contekan kepada teman kita. Ya, kita pandai mungkin, tapi kita tidak berhikmat karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita berhikmat, kita nggak akan kasih contekan tuh ke teman kita. Tapi kita akan ajarin teman kita dulu sebelum ulangan. Ya, sehingga ketika saat dia ulangan, dia juga bisa mengerjakan dengan baik. Nah, susah sekali memang jadi orang yang berhikmat. Tetapi sebenarnya kalau kita mau, kita bisa kok dapatin hikmat. Hikmat itu tidak bisa didapat dari manusia. Hikmat itu harus diminta dari Tuhan.
Maka dari itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong beri saya hikmat. Aku bingung nih Tuhan, aku harus ngapain? Tuhan, tolong kasih saya hikmat sehingga saya bisa memilih yang benar, memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kak Bobo. Waduh, iya kenapa Bonbon? Bonbon jadi belajar nih dari Raja Salomo. Ya, kenapa itu? Itu yang tadi kan Bonbon mecahin vasnya Mama tuh. Terus Bonbon umpetin tuh takut ketahuan. Oh, terus? Nah, Bonbon mau belajar untuk berhikmat. Gimana tuh belajar berhikmat? Untuk melakukan yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Oh iya, kalau gitu berarti Bonbon mau apa nih nanti? Bonbon mau ngaku deh sama Mama. Oh, Bonbon mau mengakui ya kalau Bonbon apa? Mecahin vas bunganya Mama. Oh, Bonbon mau jujur. Bonbon gak mau bohong gitu ya ceritanya ya? Iya. Wah, hebat. Berarti kita tepuk tangan untuk Bonbon. Wah. Nah, ini juga teman-teman belajar dari kisah Salomo tadi yang memiliki hikmat dari Tuhan ya Bon ya. Dan juga teman-teman, kita minta hikmat pada Tuhan, lalu nanti kita akan dimampukan untuk apa sih yang harus kita lakukan kalau ada masalah nih, kalau ada sesuatu yang membingungkan. Yang pasti keputusannya itu yang baik ya. Betul. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya nih Bon ya, kalau waktu kita lagi belajar online di rumah nih ya, beneran loh kita mau belajar atau mau main, ayo di laptop nanti nggak perhatiin gurunya tapi malah buka-buka yang lain. Buka YouTube tuh kata Bonbon. Nah ya coba deh kita belajar tapi juga kita berhikmat. Kalau waktunya belajar apa yang harus kita lakukan? Ya, lalu juga kita mau jujur atau kita mau berbohong. Jadi banyak sekali hal-hal di dalam hidup kita yang membutuhkan hikmat dari Tuhan Bon dan juga teman-teman ya, supaya setiap hari apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Oke Bon? Kalau gitu kita mau tutup dalam doa ya. Nah, doa kali ini akan kita doakan bersama-sama. Jadi nanti Kak Bobo akan tulis doanya di layar. Kita semua akan berdoa bersama-sama. Jadi teman-teman akan membaca doanya bersama dengan Kak Bobo. Oke, siap? Siap. Yuk teman-teman, mari kita berdoa ya. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Beri kami hikmat-Mu agar kami dapat memilih untuk melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami agar dalam melewati keseharian kami mampu menjadi orang yang berhikmat, sehingga kami bisa menjadi berkat di lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Ceritanya tentang apa? Ya, benar. Tentang Raja Salomo yang sangat bijaksana. Siapa di antara kalian yang mau seperti Raja Salomo? Angkat tangannya. Kita semua mau ya seperti Raja Salomo yang bijaksana, yang taat kepada Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Di sini Kak Nining punya amplop persembahan. Nah, kita bisa memberikan persembahannya ke dalam amplop seperti ini dan kalian titipkan kepada orang tua kalian, kepada mama papa, agar orang tua kalian yang memberikan kepada gereja. Nah, sambil persembahan kita akan menyanyikan satu buah lagu dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Ya.
kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Sambil berdiri ya, yang semangat ya nyanyinya ya. Oke? Ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan lupa, setelah ini kita ada aktivitas. Nah, kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri sekolah minggu online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami anak-anak Tuhan sudah dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sertai kami, tolong pimpin kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sosialisasi kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tapi Tuhan, Engkau yang akan selalu menyatukan hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan selalu menyertai dan memimpin gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan ini, persembahan yang sudah kami berikan, dapat Engkau pakai
untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas orang tua yang sudah mengasihi kami, yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi ingat, kita akan aktivitas juga. Ya. Nah, nanti minggu depan kalian harus ingat, kita akan sekolah minggu lagi via Zoom. Yeay, siapa di sini yang sangat senang kalau misalnya minggu depan kita bisa bertemu secara langsung lagi? Senang semua ya? Nah, oke. Kalau gitu, Kak Nining pamit dulu. Kita akan bertemu minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Hai, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Raja Salomo yang berhikmat, yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Nah, Kak Nining sudah memberikan file yang dapat di-print kepada orang tua kalian. Nah, gambarnya seperti ini dan ini. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, kalian dapat memilih dan mewarnai gambar yang menurut kalian baik untuk dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Berdoa, melipat pakaian, menyapu, atau menyiram tanaman. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa membaca dan menulis, aktivitasnya adalah kalian dapat mengisi kolom-kolom yang terdapat dalam gambar ini. Di sini ada menonton TV. Bermanfaat jika, nah, kalian isi di kolom ini. Menonton TV juga tidak bermanfaat jika dilakukan kalau, nah, kalian isi di kolom ini. Oke, selamat melakukan aktivitas ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah.